Kemudian juga salat Id. Salat Id juga akan mengalami penyesuaian-penyesuaian. Apa bentuk penyesuaiannya? Bisa jadi kita salat Id kita itu di rumah masing-masing. Dan itu juga sudah ada himbauannya dari Menteri Agama. Kalau keadaan ini tidak berubah seperti sekarang, maka salat Id yang di lapangan tadinya ditiadakan, salat Id yang di masjid tadinya juga ditiadakan. Lalu di mana Pak Ustaz? Boleh kita salat Id di rumah masing-masing bersama anggota keluarga kita. Kalau salat Id di rumah, maka tak perlu lagi ada khutbah. Cukup kita salat, abinya jadi imamnya, ya, ataupun anak tuanya jadi imamnya, ya, kemudian yang lain jadi makmum, ya. Lalu kita berdoa semoga maharam ataupun ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan kondisi sekarang ini. Di barang ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan, artinya kepada kami, mungkin saya sampaikan di sini. Barangkali ini juga adalah pertanyaan yang mewakili dari Bapak Ibu pemirsa Al-Ikhlas TV yang sama-sama dimuliakan Allah. Ustaz, boleh tidak kita tidak saum untuk menjaga imunitas? Dia nggak sakit sih, tapi ada kekhawatiran kalau dia saum ya sakit. Nggak boleh, tetap dia puasa, ya. Tetap dia puasa karena kekhawatiran tadi kan belum terjadi, ya. Justru sebaliknya, dengan kita sehat lalu kita saum tambah sehat lagi, karena Rasulullah bersabda sumu tasihu. Tapi kalau seandainya dia jatuh sakit, baru lalu dia tidak mampu, baru ketika itu dia berbuka. Sama tadi ada pertanyaan, Ustaz, adik saya 3 bulan ini dia pendidikan militer. Boleh nggak dia nggak puasa? Tetap puasa. Kan bisa. Ya, dia tetap puasa. Dia puasa terus jalani sampai ke titik dia sudah tak mampu lagi baru dibuka. Jadi jangan tiba-tiba dikasih dia berbuka, nggak boleh ya. Jadi pamankan dan itu adalah ketika sudah nggak mampu lagi baru dibuka. Bagaimana hukum suntik multivitamin saat saum? Nah, suntik di sini kalau ulama membagi dua, ada suntik yang bersifat nutrisi, ada suntik yang bersifat obat. Kalau obat, sebagian besar para ulama membolehkan, karena dia bukan makanan, ya, dan juga dia masuknya bukan lewat rongga mulut. Nah, tapi kalau suntikan yang bersifat multivitamin atau nutrisi, maka dia disamakan dengan makanan. Maka kalau ini disuntikkan ke tubuh orang yang sedang berpuasa, bisa batal puasa. Bagaimanakah hukum saum bagi PDP? Bagi PDP, bagi pasien dalam pengawasan dalam istilah COVID-19 ya. Apakah dia boleh saum atau boleh berbuka? Kalau yang namanya pasien, baik yang positif ataupun yang tidak, kan dia dalam kategori marid, orang sakit ya. Kalau dia sakit, kalau memang dia tidak mampu, boleh berbuka ya. Asalkan nanti di hari setelah Ramadan ya kodok rasanya. Bolehkah sholat menggunakan masker? Gak ada masalah, karena baik menggunakan masker ataupun tidak, nah itu kan gak ada hubungan dengan sholat dalam pengertian tidak menyebabkan batal sholat. Dalam kondisi sekarang dengan menggunakan masker, gitu kan, ini misalkan di tempat-tempat yang masih zona hijau ya, saya nggak tahu batalnya apa, masih ada zona hijau tidak. Kalau nggak salah batalnya sudah dilakukan merah semua. Walaupun ada zona yang masih belum ada PDP namanya daerah Bulang atau itu masih belum ada. Kalau Bulang itu misalkan kalau mau buat sholat nanti masih bisa, misalkan kalau begitu pakai masker, nggak ada masalah karena kan masker nggak ada hubungannya dengan batal atau tidak. Ya. Kemudian bolehkah zakat disegerakan? Sudah sampaikan tadi, khusus sekarang di masa sekarang ini memang ada kebutuhan, maka zakat boleh. Bagaimanakah zakat boleh atau tidak untuk membeli APD? Apa APD? Alat pelindung diri yang dipakai oleh tim medis, para dokter. Ini sudah disampaikan oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama, Sekretaris Umum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dr. Nasrul Niam, dalam sebuah penyampaiannya itu dibolehkan. Karena memberikan bantuan
dari zakat tersebut kepada yang membutuhkan. Butuh itu. Kita kalau butuh kita kurang sebetulnya. Ya, apa kurang maka kita berikan, boleh, tak ada masalah. Ya. Bagaimanakah hukum taharah dan sholat bagi yang menggunakan APD? Nah, hukum taharah tetap berlaku asal dahulu. Kalau dia mampu wudhu dulu. Ya, orang sedang pakai ini masuk waktu sholat. Kalau dia bisa wudhu, kalau nggak bisa wudhu, diwudhukan. Kalau sholat juga nggak bisa, maka baru yang kedua, tayamum. Nah, kalau juga tayamum nggak bisa, ditayamumkan. Orang lain tayamum. Kalau semua nggak bisa, contoh, nggak bisa semua pusat, nah, maka boleh dia sholat dalam kondisi tidak tohar. Kita nggak tahu nih bagaimana tingkatan kesulitan mereka di sana, ya, karena kita nggak sampai di sana. Maka ulama atau masyarakat ulama Indonesia memberikan koridor saja secara umum. Tetap wudhu kalau mampu atau diwudhukan, enggak juga tayamumkan, enggak juga baru dia sholat dalam kondisi tidak tohar. Ya. Kita belum sampai lah seperti di Italia, satu orang sampai 1.000, satu hari sampai 1.000. Itu bisa bayangkan kalau sempat itu orang tergeletak di tepi jalan apa semua, gimana itu? Nauzubillah min zalik ya. Nah, bagaimanakah meraih Lailatul Qadar di rumah? Ya, kerjakan aja seperti yang kita buat ketika di masjid. Semua nggak ada yang berubah persis. Cuman yang membedakan di rumah aja. Nah, cuma memang kalau di rumah kan ya kita mengerjakan sendiri-sendiri ataupun sama keluarga. Kalau di masjid kan ada teman, barangkali itu membedakan. Memang tingkat kebosanannya mungkin agak lebih ini ya. Kalau di masjid kan ngumpul, bisa ngopi, bisa ini, bisa. Tapi kalau di rumah kan ya udah. Nah, tapi insya Allah bersabar ya. Nanti ada pesan daripada para ulama.